Jadi di video kali ini aku akan ngomong lumayan panjang, aku akan bercerita, aku akan berbagi pengalaman, aku akan sharing tips. Dan aku harap kalian nonton video ini sampai habis. Aku harap video ini berguna bagi kalian, tapi kalaupun enggak juga nggak apa-apa. Semoga kalian nonton video ini sampai habis. Anyway, setelah gue merefleksikan hidup gue 3 tahun kebelakangan ini, gue baru nyadar betapa seringnya gue pindah. Gue udah pindah dari 1, 2, 3, 4 kota berbeda dan 2 negara berbeda. Jadi gue udah pindah, pertama kali gue ke Jerman itu gue ada di Bremen, terus gue pindah ke Halle Saale, abis itu gue pindah kuliah ke, gue dapet kuliah di Bielefeld, abis itu gue exchange program ke Stockholm, ke Swedia, dan begitulah. Dan gue bisa bilang bahwa hidup gue yang sesungguhnya baru mulai ketika gue memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Dan menurut gue keputusan itu adalah keputusan tepat. Dan itu adalah keputusan yang gak akan gue sesali seumur hidup gue sampai gue mati nanti. Waktu itu gue ke luar negeri cuma modal nekat doang. Gue gak tahu apa yang menanti gue di depan. Dan selama gue di Indonesia, sebetulnya gue tuh cuman kayak anak mama doang. Gue semuanya diurusin mama, gue gak tahu apa-apa, gue gak tahu cara masak, gue gak tahu cara take care diri gue ini sendiri. Gue bahkan gak bisa bedain mana itu bawang putih sama bawang bombay. Jadi gue parah banget waktu itu. Dan selama gue 3 tahun di luar negeri ini, gue belajar banyak banget hal. Dan semua hal itu gue pelajari langkah demi langkah selama 3 tahun di sini. Di video kali ini gue pengen berbagi pengalaman buat teman-teman semua yang mungkin akan menempuh jalan hidup mirip kayak gue, yaitu merantau ke luar negeri. Tapi kalaupun enggak, ini juga at least aku berharap ini berguna untuk kalian, khususnya yang baru lulus SMA, untuk bagaimana kalian bisa survive nantinya di kehidupan yang sesungguhnya. Gue yakin dan gue percaya bahwa semua orang punya masalah yang berbeda-beda. Tapi meskipun demikian, gue tetap berharap supaya video ini kiranya nanti di akhirnya bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk kalian semua. So, this is how I survive. Number 1, make friends and keep in touch. Ini penting banget dan ini sangat esensial untuk hidup kalian selanjutnya. Jujur, gue pribadi sebetulnya bukan tipe orang yang suka nongkrong, gue bukan tipe orang yang mudah bergaul dengan yang lain, dan gue bahkan menghindari untuk kontak dengan orang-orang lain. Well, kalian gak harus dekat sama orang itu, tapi setidaknya kalian kenal. Di kota yang baru, kalau kalian belum kenal siapa-siapa, akan sulit banget untuk minta tolong. Jadi kalau misalkan kalian sakit atau kalian kenapa-napa, nggak ada yang bisa tolongin, kalian mau pindahan, barang banyak banget, nggak bisa minta tolong siapa-siapa gitu maksud aku. Ya, kenalan sama tetangga, kenalan sama temen satu kos-kosan dan segala macamnya. Ya, dan mungkin kalau misalkan nanti kenalan kamu itu sukses di kemudian hari, bisa jadi koneksi yang baik. Nomor 2, carilah komunitas yang cocok untuk kamu. Nah, jadi abis nyari teman, abis nyari kenalan, cari deh komunitas yang cocok. Komunitas ini maksud aku tuh bentuknya bisa segala macam. Misalnya, ya misalkan kamu suka teater, atau misalkan kamu suka nari, kamu suka musik. Di kota yang baru itu, carilah komunitas musik gitu. Jadi kalian bisa ngumpul bareng-bareng, terus ketemu sama orang yang cocok sama kamu, sehingga kamu deket, dan kamu akhirnya punya peer group. Dan ya, percaya nggak percaya, kalau kamu keep in touch dengan orang yang membuat kamu senang, itu bakalan buat psikologis kamu jadi lebih bahagia dan kamu juga jadi lebih senang gitu. Jadi kamu nggak gampang sakit. Kalau percaya nggak percaya ya, itu menurut aku pribadi. Anyway, nomor 3, stay healthy. Oke, jadi ini penting banget karena seperti yang kita semua tahu bahwa mobilitas seseorang itu akan sangat terbatas ketika orang itu sakit. Dan apalagi kalau misalkan kamu pindah ke negara yang 4 musim, itu akan berbeda banget iklimnya sama di Indonesia. Indonesia itu panas dan lembab, sementara kalau negara 4 musim itu biasanya kering dan gak lembab dan dingin. Kalau panas-panas banget. Dan itu semua bisa bikin mudah sakit. Sebenarnya ini stay healthy ini kedengarannya gampang, kedengarannya biasa banget, tapi ini penting banget. Dan aku sendiri jujur punya masalah soal itu. Seperti yang udah aku bilang di awal-awal bahwa aku tuh gak bisa masak sama sekali. Aku gak tahu bahwa penting banget untuk menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh, dan aku nggak peduli makanan apa yang aku konsumsi, pokoknya asal aku kenyang, ya semua itu oke. Lalu sampai akhirnya
setelah 4 bulan pertama aku tinggal di Jerman, berat badan aku naik 15 kilo. Jadi waktu itu aku hampir 70 kilo. Dan itu parah banget, itu sangat mempengaruhi kesehatan aku nggak bisa gerak, aku sering banget sakit-sakitan dan segala macam. Dan semua itu berubah ketika aku akhirnya memutuskan untuk merubah cara aku hidup, yaitu dengan lebih sehat, aku memperhatikan makanan aku, lalu aku juga berusaha untuk olahraga, aku olahraga setidaknya 4 kali 1 minggu. Dan ya setelah itu gue jarang kena sakit, sibuk apapun jadwal. Ya pokoknya yang pengen aku sampaikan adalah jaga makanan. Ini penting banget buat student. Aku tahu makanan proses itu, maksudnya makanan yang beku itu lebih murah dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Tapi saran aku pribadi hindari karena itu kurang baik. Lebih baik masak makanan segar. Dan lagi pula aku percaya you are what you eat. Apa yang kamu konsumsi nantinya itu akan mempengaruhi kualitas akademis kamu. Yang keempat, sleeping habits. Jadi kamu harus benar-benar memperhatikan jadwal tidur kamu. Kita tahu ini bukan rahasia bahwa setiap mahasiswa dimanapun itu, di belahan dunia manapun itu pasti punya trouble, pasti punya masalah untuk ngatur jadwal tidur mereka. Pasti tidurnya malam banget dan bangunnya tuh bisa pagi banget karena mereka harus kerjain tugas, harus masuk kelas, dan segala macam. Dan percayalah itu nggak baik untuk kesehatan dan itu juga mengganggu aktivitas otak. Jadi ya tidurlah dengan baik. Yang kelima, bikin plan keuangan. Ini penting banget karena kalau misalkan kalian nggak keep on track, udah ngeluarin berapa aja untuk apa aja, bakalan susah banget hidup. Ya paham lah ya maksudnya. Ya jadi bikinlah plan keuangan masing-masing. Menabung itu juga penting. Oke, yang keenam, keep in touch sama keluarga. Ya, sebetulnya nggak ada alasan spesial untuk ini, tapi aku mau menekankan bahwa keep in touch dengan siapapun itu sangat penting banget. Dan terlebih lagi untuk keluarga, kasih tahu kalau kamu baik-baik aja, kasih tahu, tanya kabar keluarga kayak gimana, di sana lagi apa, gimana segala macam, sehat-sehat atau enggak dan segala macamnya. Dan yang terakhir adalah stay happy, be grateful, and enjoy. Memang nggak bisa dipungkiri lagi bahwa sering banget kita melihat rumput tetangga itu lebih hijau. Dan gak jarang kita membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Banyak orang yang gue kenal mengaku bahwa mereka nyesel udah milih kuliah ke luar negeri. Kenapa? Khususnya Jerman ya. Karena di Jerman itu kan butuh effort lebih banyak. Kamu harus belajar bahasanya lagi, kamu harus student collect, dan itu makan waktu yang lebih banyak daripada kalau kamu kuliah di Indonesia biasanya. Dan biasanya nanti di tengah-tengah kuliah di sini kamu akan ngeliat teman-teman kamu udah pada nulis skripsi, bahkan udah ada yang lulus, mungkin bahkan teman-teman yang cewek udah ada yang nikah, dan itu semua kadang bisa menjadi faktor yang bikin otak kita stres. OMG. Tapi kita harus selalu ingat bahwa setiap orang punya rezekinya masing-masing. Dan kita harus selalu bersyukur atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yes! Sekian ceramah dari aku. Mungkin buat beberapa dari kalian ceramah ini sungguh gak penting, tapi mungkin ceramah ini bisa sedikit membantu beberapa dari kalian yang nonton ini juga. Aku harap yang terbaik untuk kehidupan kalian selanjutnya, baik dalam akademis atau apapun itu yang lainnya. Semangat selalu, jangan pernah menyerah, dan like kalau kalian enjoy video ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, apapun itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.